Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam melakukan standarisasi larutan garam EDTA. Standarisasi ini dilakukan untuk mengetahui berapa konsentrasi EDTA yang sebenarnya yang nanti akan digunakan untuk penetapan kadar ion-ion logam. Nah, prosedur standarisasinya adalah seperti ini. Untuk menstandarisasi larutan EDTA, ya, sebelumnya kan kita harus siapkan dulu larutan EDTA-nya. Ya, larutan ETA-nya harus kita siapkan karena biasanya ya untuk titrasi kompleksometri ini lebih baik kita gunakan larutan dengan konsentrasi yang agak encer ya, sehingga konsentrasi ETA yang kita buat itu, jadi sebelumnya kita buat dulu EDTA-nya dengan konsentrasi 0,01 molar ya. Jadi kita buat garam ETA dihidratnya dengan konsentrasi 0,01 molar. Nah, perlu diingat ya, pembuatan larutan ETA ini harus dipastikan menggunakan air yang bebas logam. Nah, bagaimana cara menentukan si air itu nanti bebas logam atau tidak? Air yang kita gunakan itu bisa kita uji dulu. Jadi air, ya, tambahkan buffer, kemudian tambahkan indikator EBT. Nah, nanti kalau misalnya muncul warna biru, maka si air ini bebas mineral. Kemudian kalau misalnya si air ini ketika tambahkan buffer, tambahin EBT, munculnya warna merah anggur, maka di dalam air ini terdapat mineral. Nah, kalau ada mineralnya di dalam air, itu tidak baik untuk digunakan sebagai pelarut EDTA. Karena mineral tersebut nanti bisa membentuk kompleks dengan EDTA yang ada di pelarut. Jadi nanti si EDTA bukan cuma membentuk kompleks dengan ion logam yang mau kita analisis, tapi juga membentuk kompleks dengan mineral yang ada dalam pelarut. Sehingga keberadaan mineral dalam pelarut ini harus dihindari. Ya. Demikian juga untuk pembuatan larutan-larutan lain yang digunakan pada saat titrasi EDTA juga harus bebas dari mineral. Ya. Harus menggunakan air yang sama yang bebas mineral. Nah, ketika kita sudah membuat larutan EDTA, tentunya tidak bisa langsung kita gunakan untuk menitrasi dalam penetapan kadar ion-ion logam. Ya. Kita harus menstandarisasinya terlebih dahulu. Nah, larutan natrium EDTA ini ya kita standarisasi dengan cara direaksikan dengan suatu baku primer. Nah, baku primernya itu di sini kita bisa menggunakan MgSO4 heptahidrat ya, 7H2O. Selain dengan MgSO4 bisa juga dengan MgCl2, ZnCl2 dan juga ZnSO4 ya. Jadi ada beberapa baku primer yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau kita menggunakan baku primer, apapun baku primer yang kita gunakan, terlebih dahulu harus kita buat dulu larutannya. Berapa konsentrasinya, samakan dengan EDTA yang kita buat ya, supaya pada saat titrasi nanti penetapan titik akhirnya itu mudah kita prediksi volumenya ya. Jadi kalau EDTA-nya 0,01 molar, maka MgSO4-nya juga kita buat dengan konsentrasi 0,01 molar sebanyak 100 mili ya. Jika larutan itu sudah selesai dibuat ya, tentu dibuatnya itu harus menggunakan labu ukur ya. Supaya apa? Supaya kuantitatif. Kenapa? Karena si baku primer ini digunakan untuk mengukur konsentrasi si EDTA, jadi harus kuantitatif. Nah, setelah itu kita pipet 10 mili. Nah, ini juga sama, harus kuantitatif. Supaya kuantitatif, maka harus menggunakan pipet volume. Ya. Jangan pipet ukur, apalagi kalau menggunakan gelas ukur ya, itu kurang kuantitatif. Nah, sebelum dititrasi, si baku primer ini kita tambahkan buffer pH 10
Kenapa harus ditambahkan buffer? Supaya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, pH itu sangat mempengaruhi, sangat berperan besar dalam titrasi ini ya. Jadi keberhasilan titrasi eta itu sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Nah, karena eta itu nanti akan menitrasi Mg, logam Mg, nah kita harus sesuaikan dulu dengan pH minimum adanya kompleks pada logam Mg ya. Jika kita lihat pH minimumnya itu si logam Mg berapa, yaitu antara 8 sampai 10. Maka kita sangga si larutannya itu pH-nya di pH 10 ya. Kemudian setelah itu sebelum dititrasi kita tambahkan seujung spatula indikator EBT ya. Jadi sedikit aja, seujung spatula aja. Kenapa sedikit? Itu seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya. Karena kalau indikator yang ditambahkan terlalu banyak, nanti warna yang ditimbulkan oleh si indikator ini terlalu kuat ya. Bahkan bisa juga terjadi dikroisme ya. Jadi ada warna peralihan 1 atau 2 tetes pada saat sebelum titik akhir ya, yang harusnya perubahan warnanya itu pada saat titik akhir. Kalau kita menambahkan indikatornya kebanyakan, terjadi dikroisme, malah perubahan warnanya itu terjadi sebelum titik akhir. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Nah, kemudian setelah ditambahkan indikator, ditambahkan buffer, selanjutnya nanti si larutan itu akan berwarna merah anggur ya. Jadi ketika Mg ditambahin buffer dia tidak berwarna, ditambahin EBT nanti akan berwarna merah anggur. Nah, kemudian sedikit demi sedikit kita titrasi dengan EDTA ya. Dititrasi dengan EDTA sampai dengan titik akhir. Nah, titik akhirnya itu dilihat atau diamati pada saat terjadi perubahan warna pada larutan dari yang tadinya merah anggur menjadi biru jelas ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan hasil titrasi yang baik, sebaiknya titrasinya diulangi sampai dengan mendapatkan volume peniter konstan. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada titrasi ini? Ya, kalau kita lihat dari prosedurnya, prosedur titrasi ini menggunakan metode titrasi langsung. Jadi, ion logam ditambahkan buffer, ditambahkan indikator, lalu langsung dititrasi dengan EDTA ya, karena ada buffer yang ada indikator yang sesuai untuk titrasi ini. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi sebelum dititrasi? Si ion logamnya yang dari baku primer Mg2+-nya itu ditambahkan dulu buffer kan. Ketika ditambahkan buffer warnanya masih tidak berwarna. Kemudian ditambahkan seujung spatula indikator ya, HIN2- ini indikator apa? EBT. Nah, ketika ditambahkan indikator yang berwarna biru ya, indikatornya warnanya biru, maka akan terbentuk kompleks logam indikator yang berwarna merah anggur. Makanya tadi perubahan warnanya itu dari warna merah anggur menjadi biru jelas. Nah, kenapa menjadi biru jelas? Jadi, kalau si larutannya itu sudah berubah menjadi warna biru jelas, ya artinya semua Mg yang tadinya berikatan dengan indikator, ya, pada saat titrasi ditambahkan EDTA sedikit demi sedikit, maka si Mg yang tadinya membentuk kompleks dengan indikator bereaksi dengan eta, ya, terlepas ikatannya dengan indikatornya membentuk kompleks dengan EDTA. Dan kompleks yang terbentuk itu warnanya itu tidak berwarna ya. Nah, kemudian pada saat titik akhir lalu apa yang terjadi kalau semua Mg yang mengikat indikator itu sudah bereaksi dengan EDTA ya, maka akan terbentuk kompleks Mg EDTA. Terus indikatornya menjadi indikator bebas dan juga dihasilkan ion H+. Nah, warna biru jelas ini dihasilkan dari warna si indikator bebas ya, yang menandakan kalau sudah muncul biru jelas, merah anggurnya udah nggak ada, berarti si Mg-nya sudah habis bereaksi dengan EDTA. Dengan demikian titrasi sudah
berakhir ya. Dan di sini pada saat titik akhir titrasi, mol Mg ya, mol si logam Mg itu akan ekivalen dengan mol si EDTA, sehingga nanti konsentrasi EDTA bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung konsentrasinya? Karena konsentrasinya dalam satuan molaritas, maka kita gunakan rumus ini ya. Nah, menghitung molaritas baku sekunder si EDTA-nya itu dengan cara membagi massa si baku primer, masanya dalam satuan miligram dibagi MR dari baku primer, ya MR-nya kita hitung, dikali FP itu faktor pengencer dari si baku primer dikali volume titrasi, ya volume si baku sekunder. Nah, volumenya ini diambil dari nilai volume konstan ya, biasanya diambil dari rata beberapa hasil titrasi ya, tergantung laboratoriumnya mau dirata-ratain berapa data atau diambil yang konstan dengan selisih berapa ya. Ini beda-beda ininya. Tapi kalau di lab SMK Bani Saleh biasanya volume konstannya itu dilakukan secara duplo dengan selisih volume ya, selisih volumenya itu 0,05. Jadi kalau udah dapat selisih 0,05 berarti dia sudah konstan seperti itu. Jadi dua data volume ini nanti dirata-ratakan, V1 tambah V2 dibagi 2, lalu nanti dimasukkan sebagai data volume titrasi dari si baku sekundernya. Kemudian mencari faktor pengencer, bagaimana caranya? Faktor pengencer itu didapatkan dari volume yang dibuat dengan volume yang direaksikan. Nah, baku primer yang tadi di prosedur yang tadi kita buat ya, baku primernya itu dibuat sebanyak 100 ml kan, ya 100 ml. Nah, yang 100 ml dalam labu ukur ini tidak bereaksi semua dengan si baku sekunder yang ada di buret. Nah, yang bereaksi baku primer yang bereaksi dengan EDTA ya hanya sebanyak yang dipipet. Nah, berapa yang dipipet? Yang dipipet itu adalah 10 mili. Sehingga faktor pengencernya itu adalah 100 mili yang dibuat dibagi 10 mili. Ya, dengan demikian kalau data-datanya sudah ada, kita bisa langsung hitung berapa konsentrasi si baku sekunder. Nah, miligram baku primernya nanti didapat dari massa penimbangan. Kemudian MR baku primernya bisa langsung kita hitung ya, MR dari MgSO4 7H2O. Faktor pengencernya dari sini, kemudian volume baku sekundernya itu diambil dari nilai volume konstan ya. Biasanya rata dari nilai volume konstan. Kita ambil 2 biasanya data titrasinya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai prosedur standarisasi EDTA. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.